Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya selalu tetap semangat dan selalu jaga kondisi. Untuk kesempatan saat ini kita akan membahas tentang eh, size backup atau persentase larutan kanji yang bisa terserap pada benang lusi pada proses pengajian. Tujuan kita adalah memahami bagaimana perhitungan-perhitungan yang terdapat pada proses pengajian ini nanti. Tentunya harapannya apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Silakan kalian simak untuk video berikut ini untuk pembahasannya. Baiklah, untuk pembahasan soal tentang size backup atau kandungan larutan kanji, ini nanti hubungannya dengan proses pengajian, di mana proses pengajian itu bertujuan untuk yang pertama adalah menambah kekuatan benang lusi. Tentunya benang lusi ini adalah benang yang berasal dari serat alam atau dari kapas. Karena untuk dari jenis serat buatan itu tidak bisa atau jarang sekali masuk pada proses pengajian ini. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menidurkan bulu-bulu yang terdapat pada benang. Pada proses pembuatan benang untuk benang dari jenis serat alam atau contohnya dari cotton atau kapas, itu biasanya terdapat bulu-bulu. Untuk itu, supaya nanti bulu-bulu dalam benang itu tidur, benang-benang lusi itu akan melalui proses pengajian. Jadi selain menambah kekuatan benang untuk menidurkan benang, jadi untuk kekuatan benang ini adalah pada saat benang lusi masuk pada proses pertenunan atau weavingnya, benang-benang lusi ini akan lebih kuat. Kenapa? Karena ada larutan kanji yang terdapat pada benang tersebut. Selain kuat, benang itu juga akan menjadi lebih licin. Supaya apa? Supaya apabila terjadi gesekan-gesekan, maka benang itu akan tidak mudah putus. Itu untuk tujuan dari proses pengajian benang. Untuk soalnya yang kita tulis ini adalah contoh saja, tidak seperti kenyataan pada umumnya, tetapi soal yang saya berikan ini adalah sebagai contoh dasar saja agar nanti kalian bisa memahami, bisa mengerti dalam perhitungan SPU. Ini contoh saja di mana nanti kita dari menghitung SPU ini sebenarnya kita juga akan mereview kembali tentang penomoran benang, di mana penomoran benang ini selalu kita pergunakan pada saat pembelajaran kejuruan di teknik pembuatan kain. Contoh soal di sini diketahui ini berat benang dalam satu kon, ya. Berat benang dalam satu kon itu adalah 0,45 kg atau 450 gram, ya. 450 gram berat kon kosong. Jadi kon tanpa adanya benang itu adalah 150 gram. Kemudian kapasitas krel, ini yang dimaksud adalah kapasitas krel ini pada proses warping atau penggulungan benang dalam bim hani atau bim tenun atau bim untuk penggulungan benangnya nanti bisa menggunakan bim hani pada saat proses pengajian
atau bisa menggunakan bim tenun ya pada proses warpingnya. Ini yang dimaksud dengan 1500 kon, ini adalah jumlah benangnya keseluruhan dari rencana tenun yang akan kita buat. Jadi jumlah selebar kain yang akan kita buat itu jumlah benangnya keseluruhannya adalah 1500 helai benang. Kemudian untuk nomor benang lusinya ini kita asumsikan saja ini sebagai contoh, kita menggunakan nomor benang dengan NE129 ya, NE129. Kemudian berat benang setelah dikanji, jadi berat benang keseluruhan dari total jumlah benang lusi itu setelah dikanji itu beratnya adalah 460 kg. Ini contoh saja. Kemudian yang ditanyakan ini adalah berapa panjang benang dalam satu konnya, atau setiap konnya dia mempunyai panjang benang rata-ratanya. Kemudian yang kedua ada larutan kandungan kanji atau SPU-nya. Oke, kita langsung. Yang pertama adalah menghitung panjang benang dalam satu kon. Ini yang diketahui tadi adalah berat kon isi dan berat kon kosong, kemudian nomor benang. Jadi berat benang dulu kita cari. Berat benang sama dengan ini berat kun isi dikurangi berat kun kosong ya. Berapa di sini tadi? 0,45 kg atau 0,4500 kg, 50 kg ini sama dengan kita jadikan gram dulu ya, 450 gram dikurangi 150 gram sama dengan, jadi berat benangnya adalah 300 gram. Ini adalah berat benang dalam satu kon ya. Ini kita cari, ini diketahui rata-rata berat satu konnya itu berat benangnya adalah 0,45 kg atau 450 kg. Kemudian rata-rata berat kon kosong ini 150 gram. Jadi rata-rata berat benang dalam satu kon itu adalah 300 gram. Kemudian yang diketahui adalah NE129. Kita mulai dulu, kita simak dulu untuk rumusnya. NE1 sama dengan apabila P dalam satuan meter ya dibagi B dalam satuan gram ya, ini dikalikan 453,6, ingat, dibagi 768 ya. Ini berat, ini panjang dalam satuan meter ya. Kalau kita masukkan rumus, kita mencari panjang benangnya, kita masukkan rumus di sini. NE1 berapa di sini tadi? 29 sama dengan P belum diketahui. Nanti P adalah dalam satuan meter dibagi B-nya berapa tadi? B dalam satuan gram adalah 300 gram ya, dikalikan 453,6 dibagi 768.
Jadi yang ditanyakan nanti adalah P dalam meter. P dalam meter. P dalam satuan meter ya sama dengan 29 dikali beratnya dikali 768 dibagi 453,6 sama dengan berapa? Ya kita hitung dulu secara manual nanti. Jawabannya adalah 14.730,158 meter. Jadi nomor benang NE29 dengan beratnya 300 gram, maka panjang benangnya adalah 14.730,158 meter. Baiklah, untuk soal yang kedua, kita akan menghitung size backup-nya atau kandungan larutan kanjinya, di mana untuk SPU ini sama dengan berat benang ya. Ini setelah dikanji dikurangi berat benang ya sebelum dikanji dibagi berat benang sebelum dikanji dikalikan 100%. Jadi untuk rumusnya itu tadi sudah diketahui, untuk berat benang setelah dikanji itu adalah 460 kg. Yang kita cari adalah berapa berat benang sebelum dikanji. Tadi diketahui bahwa jumlah benang ya ini sama dengan 1.500 helai. Kemudian rata-rata berat benang dalam satu kon ya. Ini rata-rata berat benang dalam satu kon tadi adalah 300 gram. Kita hitung adalah berat benang keseluruhannya, berat benang sebelum dikanji. Jadi berat benang sebelum dikanji sama dengan 1.500 ya dikalikan 300 gram sama dengan, ini masih dalam gram ya, 300 gram 3 kali 5 15, 3 kali 1 3, tambah 1 berarti berapa? 4. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. 0, 0, 0 ya. Ini dalam gram. Kalau dalam kilogram berapa? 4.500 dibagi 1.000 ya sama dengan 450 kilogram. Ini berat benang sebelum dikanji.
Jadi SPU-nya adalah tadi rumusnya adalah berat benang setelah dikanji dikurangi berat benang sebelum dikanji dibagi berat benang sebelum dikanji dikalikan 100%. Kita masuk rumus di sini ya. SPU sama dengan 460 dikurangi 450 dibagi 450 ya, dikalikan 100%. 460 dikurangi 450 adalah 10 dibagi 450 dikalikan 100%. Sama dengan 0,022 ya toh? 2 dikalikan 100% sama dengan 0,222 dikalikan 100, berarti ini komanya ini mundur ke belakang 2. Jadi 2,22%. Oke. Sebetulnya kalau untuk perhitungan, apabila kalian itu memahami rumusnya, memahami langkah-langkahnya, itu akan terlihat mudah. Itu yang perlu kita pahami bersama, dan tentunya kalian harus mempunyai kemauan, keseriusan, dan tanggung jawab dalam setiap melaksanakan kewajiban dan tugasmu. Itu yang utama. Ini yang perlu, yang sudah kita jawab. Tentunya ini dalam sebagai tujuan kita untuk mempelajari tentang berapa persentase larutan kanji yang dapat terserap dalam benang lusi. Itu tadi pembahasan materi kita tentang SPK, dan harapannya tentunya itu nanti walaupun sedikit ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan harapannya kedepannya dari beberapa yang kita sampaikan mungkin masih banyak kekurangan, silakan bisa berkomentar atau mungkin bisa berkomunikasi tentang apa yang sudah kita lakukan. Itu yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.